Oke, oke. Ini mungkin buat teman-teman yang baru join, eh, aku mulai perkenalan dari sisi sport psych dulu kali ya. Hmm. Ya, jadi teman-teman yang baru join, terima kasih udah gabungan malam hari ini. Malam hari ini kita bakal bahas apa? Malam hari ini kita bakal punya wawancara eksklusif sama Dr. Marcella Vineta dari milplan.id. Uh, Dr. Marcella Vineta ini adalah performance nutrition coach yang nanti bakal ngisi salah satu kelas online di corporate athlete programnya Sports High gitu. Ya. Buat yang penasaran apa sih corporate athlete itu? Corporate athlete itu adalah sebuah program kelas online yang isinya bukan cuman fisik aja, tapi kita juga bakal bahas tentang nutrition dan Dr. Marcella nanti bakal menjadi salah satu uh, narasumber kita buat menjadi coach nutrition coachnya kita gitu. Terus juga ada kelas mental toughness-nya gitu. Buat yang mau tahu lebih lanjut nanti setelah di akhir sesi saya juga bakal nyampein info-info tertentu nih yang kalian yang mau tanya mungkin atau mau lihat oh informasinya lebih lengkap mau lihat di mana sih kayak gitu. Nanti aku bakal share semuanya di terakhir juga. Yang kayak yang penasaran mau kepo-kepo boleh silahkan kepoin IG-nya sportpsych.id. Yang buat penasaran Dr. Marcella juga boleh langsung kepoin IG-nya Dr. Marcella sama milplan.id. Iya. Nanti kita bakal cerita-cerita sedikit juga kali ya tentang milplan.id itu sebenarnya juga apa gitu. Kan ini salah satu kebanggaannya Dr. Marcella nih yang udah bisa berhasil bantu banyak orang juga gitu kan. Pasti banyak yang penasaran gitu. Ya. Oke, saya sendiri Coach Listi dari Sports Consulting. Sekarang supaya kan orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Nah, sekarang saya berikan waktu dan kesempatan untuk Dr. Marcella untuk perkenalkan diri dulu biar teman-teman bisa lebih kenal sama Ya. Dr. Marcella. Jadi aku Dokter Marcella. Jadi kalau yang eh, kalau followersku pasti udah tahu aku siapa. Tapi kalau yang dari sport fisik, jadi nanti aku tuh ceritanya bakalan ngajar tentang nutrisi gitu di sport fisik ya. Apa Sport namanya? Psych. Oh, short side dengan backgroundku sebagai dokter nutrisi, aku lebih ke fitness nutritionist gitu ya. Jadi pengalamanku ya aku kan ada coaching online lewat Milplan ID gitu yang udah bantu turunin orang berat badan melalui personalized meal plan. Itu udah jalan sekitar kayak 2 tahunan lebih ya, udah mau jalan 3 tahun gitu. Oh, Gitu. udah cukup lama juga berarti ya. Ya lumayan lumayan lama gitu. Ini biasanya yang ikut coaching-coaching gitu umurnya di usia-usia berapa? Aku kebanyakan ibu-ibu sih yang entah dari usia 20-an sampai 30-an. Jadi kayak entah itu yang mau nikah atau udah yang sudah melahirkan punya anak gitu loh, yang usia muda-muda gitu. Beberapa juga ada sih lansia gitu, umur 50, 60-an juga ada, tapi mostly klienku cewek semua. Cewek. Oh, tapi sebenarnya untuk personalized meal plan kayak gitu-gitu itu juga buat cowok, buat cowok-cowok juga bisa ya. Nah, bisa sih. Cuman anu aja kayak mungkin kayak seminggu tuh semua cewek satu cowok gitu loh. Biasanya kayak banyak kan mostly cewek gitu. Oh, iya memang biasanya memang cewek-cewek yang insecure soal berat badan. Kalau udah ketemu timbangan itu, aduh, sudah susah kalau cewek. Dan Lebih ya, banyak yang khawatir soalnya. uh, Nah, kalau dokter Marcella sendiri, kan ini spesialisnya di nutrition ya, nutrition fitness. fitness nutrition. Mm-mm. Kenapa kok awalnya tertarik sama nutrition fitness? Boleh cerita sedikit nggak awalnya gimana? Oh, awalnya sih dari aku sendiri juga sih. Jadi aku dulu memang waktu dulu tuh aku tuh juga, maksudnya aku juga punya masalah dengan berat badan gitu kan. Terus aku kayak Mm-mm. selalu coba cara-cara diet yang gak sehat dari obat-obatan apa segala macam sampai akhirnya aku nemuin cara sendiri buat aku turun berat badan, yaitu salah satunya ya dengan atur pola makan itu kan gitu loh. Nah lalu itu Mm-mm. berhasil
berhasil di aku sendiri kan. Terus somehow kayak teman-teman tuh pada nanyain, kok kamu bisa sih kayak gini. Terus akhirnya aku belajar tentang itu gitu. Aku ambil course sertifikasi tentang fitness nutrition. Ya udah baru aku bikin personalized meal plan itu, yang meal plan ID itu gitu loh. Jadi aku bisa apa namanya buka kerjaan juga buat aku kan, memang minatnya di situ gitu loh. Jadi aku Mm-mm. plan gitu. Jadi bisa bantu lebih banyak orang ya. Ya, gitu. Karena Ini cocok banget, ha? karena orang juga tuh kan kebanyakan suka terjerumus ke diet-diet yang salah dan akhirnya sakit atau kayak malah tambah menderita gitu loh jadinya, jadi nggak sehat gitulah. Betul banget. Ini nyambung banget sama topik yang bakal kita ngomongin malam ini ya, mitos Ya, diet nih, mitos diet. Soalnya kan memang nih, di luar sana tuh banyak banget mitos-mitos diet yang bertebaran gitu kan, karena orang yang mau turun berat badan tuh kan banyak, yang mau naikin berat badan juga banyak gitu kan, yang ya, intinya punya masalah lah sama berat badan. Dan banyaknya info-info di luar yang orang-orang ikutin tapi nggak tahu itu bener atau enggaknya, itu kan malah kadang-kadang bisa berbahaya, bener nggak sih dok? ya benar. Gitu. Banyak banget yang ekstrim diet lah atau kayak Mm-mm. konsumsi obat tapi nggak tahu isinya apa, terus tahu-tahu nanti drop masuk rumah sakit. Itu banyak banget sih yang kayak gitu. Atau malah Iya, makanya itu. atau malah misalkan kayak konsumsi suplemen terus akhirnya jadi ada batu empedu lah, atau jadi kayak ada macam-macam sakit lah, pokoknya kebanyakan tuh banyak banget yang kayak gitu kasusnya. Gitu. Iya, serem, serem sih. Nah, itu tuh buat teman-teman nih. Jangan sembarangan ngikutin mitos-mitos diet yang ada di luar sebelum itu benar-benar terkonfirmasi. Nah, salah satunya adalah buat teman-teman yang udah join malam ini, kita bakal membedah banyak mitos-mitos diet yang ada di luar sana yang nggak tahu itu benar atau enggak. Mumpung di sini kita bersama dengan Dr. Marcella dari Meal Plan ID yang juga nanti akan menjadi Performance Nutrition Coach di Corporate Athlete untuk membedah benar nggak sih mitos itu fakta atau mitos gitu. Ya, Nah, untuk biar nggak berlama-lama lagi supaya kita bisa bahas banyak mitos ya dok, kita mulai dari mitos yang pertama ya. Saya akan bacain mitosnya, terus nanti Dokter Marcella itu akan membedah buat kalian itu benernya mitos atau fakta, gitu. boleh. Yuk. Mitos nomor satu nih, yang kemarin sempat banyak diomongin sama orang. Sekarang ini kan dokter tahu ya, kita juga tahu nih banyak salad-salad sehat nih. Karena udah mulai banyak brand-brand salad lah yang ada di Grab atau GoFood gitu-gitu. Nah, katanya nih, salad itu adalah menu diet. Itu mitos atau fakta? Ya, salad itu bisa dijadiin menu diet, tapi itu benar aja, benar salad itu bisa dijadikan menu diet, tapi tergantung ini bikin saladnya nih kayak apa nih, salad sayuran apa salad buah. Terus isinya, komposisinya itu sendiri apa gitu loh. Dia sudah bisa memenuhi nggak dari seratnya, ada proteinnya. Kalau misalkan kayak salad terus isinya banyak something yang digoreng atau kayak dressingnya nggak karuan banyaknya sampai tumpe-tumpe, ya tetap aja kalorinya tuh gitu loh. Jadi kadar fatnya tetap lebih banyak. Nah itu kalau dikonsumsi buat diet kan ya mana bisa kurus kan kalau misalkan makan itu. Iya, betul-betul. Apalagi salad-salad itu kan, kalau sekarang yang salad fusion-fusion gitu tuh, dressingnya itu kan macem-macem ya. Ya, dressingnya Jadi, macam-macam. dulu katanya orang kalau makan sayur itu kan ada yang nggak suka rasanya, terus ada yang bilang itu hambar, makanya kayak dressingnya dibanyakin gitu. Itu yang malah bikin nggak sehat ya ternyata. Iya benar, tergantung nih dressingnya pakai apa nih. Kalau cuman kayak pakai lemon sedikit atau kayak pakai apa ya, pakai madu dikit gitu ya nggak masalah. Cuman kan masalahnya sekarang ini dressingnya pakai minyak lah. Minyaknya tuh segala macam kan, terus mayones, terus kayak Iya, iya. pokoknya something lah. Pokoknya semakin enak, semakin mendekati makanan normal itu hati-hati tuh saladnya tuh patut dipertanyakan ini kira-kira kalorinya berapa nih gitu loh. Itu tuh catatan tuh ya, catatan. Semakin mendekati makanan normal rasanya itu berarti harus dipertanyakan ya. Berarti kalau misalnya nih buat yang suka salad nih, Dok. Berarti sebenarnya dressing yang cukup aman itu aman maksudnya aman kalori ya. Itu apa sih yang direkomend?
apa ya, apa aja sebenarnya bisa sih, cuman harus nakar aja. Even pakai mayo pun nggak masalah, cuman kan ada takarannya, berapa banyak mayones yang aku bisa masukin gitu loh. Kadang kan tapi orang kalau Mm-mm. makan suka kayak nggak satisfied gitu kan kalau nggak pakai dressingnya banyak gitu loh. Kurang rasa-rasa soalnya tuh. Ya. Iya, aduh. Ya itulah. Jadi teman-teman yang mau diet, jangan mentang-mentang diet salad ya. Jadi harus diperhatikan juga tuh. Jadi yang orang salad adalah menu diet. yang orang suka salah persepsi itu salad buah sih sebenarnya. Jadi mentang-mentang itu kayak image-nya buah, terus apa namanya, orang nganggep itu kayak makanan sehat gitu. Jadi kalau nyemil salad buah itu nggak bisa bikin gemuk. Padahal coba lihat tuh salad buah tuh isinya apa? Mayonesnya, belum buahnya juga kan banyak. Terus Ada belum kejunya tambah, juga tuh. ada keju Ih, juga dan segala macam. Nah coba kalau dihitung itu berapa? yang enak dong. Iya gitu. Iya, iya, itu tuh. Berarti itu perlu diperhatikan banget ya. Antara salad buah sama salad sayur sama-sama harus diperhatikan ya. Kalau salad Iya. buah berarti nggak boleh terlalu banyak mayo sama nggak boleh terlalu banyak keju ya. Berarti kalau mau Iya, buat diet. ya tergantung juga jenis buah yang dipakai apa. Buahnya yang tinggi gula atau enggak gitu loh. Oh, wow, oke. Berarti ini jelas-jelas mitos nih salad adalah menu diet. Nah, Ini tricky nggak bisa sebenarnya. ditelan mentah-mentah ya. Iya, nggak Hmm? bisa ditelan mentah-mentah. Jadi tricky mau masak salad atau mau beli salad itu pun kan harus pilih kan gitu loh. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ini buat teman-teman yang lagi nonton juga, buat kalian yang ada pertanyaan atau ada mitos-mitos yang pernah kalian dengar, mau langsung ditanyakan nih, mumpung kita lagi live bareng, boleh langsung tulis di kolom komen ya. Sambil saya juga bacain mitos-mitos lain yang saya sudah kumpulin nih dari kemarin-kemarin. Buat yang baru dengerin sekarang, kalau ada mitos yang mau dibahas, please feel free untuk tulis di komen gitu ya. Sambil lanjut ke next myth ya, Dok. Ya, Jadi, boleh. mitos kedua, makan banyak waktu lunch atau makan siang itu nggak bikin gendut. Itu mitos atau fakta? Tergantung ya. Jadi kayaknya lebih ke mitos sih. Soalnya gini, biarpun misalkan ditumpuk semuanya pada saat apa namanya, pada saat jam makan siang, tapi kalau hitungan kalorinya itu masih kalori surplus, itu pasti juga sama aja bikin gemuk gitu loh. Jadi menurut Oh, mitos sih, jadi ya kita makannya misalkan nggak makan nih, nggak makan tapi sekali makan itu kayak banyak banyak banget, misalkan habis makan nasi terus kita makan cake minum manis ya sama aja, tetap aja kalau kalori surplus tetap bikin naik. oh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita makan banyak waktu lunch makannya itu adalah cake, makannya terus minumnya coke, Uh, terus gitu uh, makanya goreng-goreng semua, itu sama aja bikin gendut ya, Dok? ya sama aja ya mitos. Nah, tuh teman-teman, buat kalian yang mencari pembenaran, kalau mau nggak gendut, makan siangnya banyak, nggak apa-apa. Nah, itu ya. Jadi itu adalah mitos, teman-teman. Ingat, jadi harus diperhatikan yang dimakan tuh apa ya, Dok ya. Jadi nggak cuman waktu makan siang, waktu makannya doang, tapi apa yang dimakan juga penting ya. Ya betul. Oke, ini, wah, udah mulai banyak nih yang tanya-tanya nih. Kita sambil jawabin sedikit-sedikit ya, nanti sambil ngomongin yang sudah ada di dalam list pertanyaan saya, Ya. karena saya juga banyak penasaran nih. Ini ada yang bilang nih, Dok kalau diet terus lapar, terus nggak bisa mikir, gitu gimana ya? Dicari snacking something yang rendah kalori biar diisi aja nggak apa-apa, maksudnya kita harus ngakalin sih, apa namanya, cari cemil-cemilan yang memang rendah kalori yang misalkan kita lagi lapar itu kita bisa makan gitu. Oh, oke, itu tips tuh. Uh, Berarti kalau lagi lapar cari camilannya yang rendah kalori ya, itu berarti. lebih cari, diakalin aja supaya kan kita ke sugesti kan, oh ini kita udah punya makanan, perut kita udah keisi, udah kenyang gitu loh. Oh, ini tadi juga ada yang tanya nih. Ini menarik karena tadi sempat bahas tentang salad kan? Ya, mitos pertama kita ngomong tentang salad. Ada yang ngomong nih dari Hansi Vano. Kalau makan salad Indo seperti pecel, gado-gado, rujak cingur, nggak bisa gendut. Bener nggak, Dok? Nah itu tadi aku bilang kalau misalkan yang
salad Indo, pecel, gado-gado, rujak cingur sebenarnya kan isinya kan sayuran semua tuh. Cuman nih side Mm-mm. dish-nya nih pakai apa? Jadi yang biasanya ngefek ke apa namanya ke kalori itu kan bumbu yang dipakai sama kerupuk-kerupuknya itu loh. Nah, kita pakai Iya. makannya berapa banyak. Kalau misalkan overload kerupuk makannya satu kerupuk kan kira-kira estimasi kayak 100 kalorian gitu kan. Kalau kita udah makan 5 tuh udah 500 kalori, udah banyak banget. Sayurnya Wah, sayurnya cuma segitu wah, tapi embel yang lainnya banyak gitu. waduh, padahal saya kalau makan gado-gado kerupuknya itu 2 genggam gitu. Iya, Nanti sama aja bohong. sama aja jadinya. Belum kalau pecel kan ada kacangnya digoreng lagi gitu loh. Itu jadi ekstra kalori semua. Sebenarnya kalau sayur rebus-rebusannya itu ya paling aman. Oh, oke. Ini banyak yang tertipu nih kayaknya. Kalau kalau lagi diet, makanya makan pecel. Tapi ternyata bumbunya sama kerupuknya itu yang bikin gak jadi Ya, diet ya. Waduh. Ini kemarin juga ada mitos yang masuk nih. Kebetulan berkaitan dengan kerupuk. Kerupuk itu bikin gendut. Berarti ini mitos atau fakta, Dok? kalau dimakan berlebihan iya. Tapi kalau misalkan kita makannya sesuai batas ya nggak masalah gitu loh. Sebenarnya kalau Hmm. ngomongin makanan tuh kayak nggak ada makanan yang kayak fix itu makanan bakalan bikin gemuk kecuali makan lemak ya. Kalau makan lemak kebanyakan ya bikin gemuk. Cuman kalau yang kayak ya semuanya tuh bisa dimakan sebenarnya tapi harus tahu porsinya gitu loh. Harus tahu takarannya Hmm. gitu. Ya, tuh. Ini berarti dressing itu juga harus tahu takarannya ya. Berarti dressing harus tahu Iya. takaran. Kerupuk dan goreng-goreng juga harus tahu takarannya gitu ya berarti. Waduh, harus harus mikir nih kalau makan. Oke, kita ke next myth ya, ke mitos berikutnya. Kalau minum air es bisa bikin gendut, itu mitos atau fakta? Kalau itu pasti mitos. Oh, pasti mitos. Pasti, ya. Kan sering denger kan kayak apa air banyak sih juga pasien-pasien itu tanya apa aku minum air es lemaknya yang di perut dari makanan yang kita makan itu bisa membeku apa enggak itu nggak ada hubungannya sih karena segala sesuatu yang masuk suhu berapapun itu akan diadaptasi disamakan dengan suhu tubuh kalau udah masuk lambung itu udah nggak ada hubungannya sama membekukan lemak gitu loh. Oh, tapi kalau sebaliknya, kalau kan ada orang nih yang biasanya habis minum, sorry, habis makan yang berlemak-lemak terus minumnya teh hangat gitu. Itu apakah juga sebenarnya mitos? Ya Untuk mitos juga. melunturkan lemak gitu katanya. Nggak ada mitos. Sama tuh kayak yang lemon. Itu juga Heeh. mitos. Heeh. Oh iya iya, kemarin tuh juga ada yang masuk tuh tentang air lemon. Minum air lemon sesudah makan makanan berlemak akan membantu Heeh. menghilangkan lemak makanan. Itu Iya itu mitos juga atau fakta mitos. berarti? Heeh. Heeh. Itu mitos juga. Oh, Nggak ada hubungannya semua. oke. Kalau mau nggak gemuk ya jangan makan makanan yang berlemak aja daripada melunturkan lemak yang sudah masuk. Itu nggak ada hubungannya. Oh, itu kadang-kadang ini kan banyak ya kalau habis makan makanan yang berlemak tuh terus kayak orang-orang tuh pesennya Chinese tea yang hangat gitu supaya Nah, melenturkan lemak. Berarti itu mitos ya? mitos Itu juga. mitos banget ya dok ya? Iya mitos juga. Oh, oke. Jadi kalau udah masuk ke dalam tubuh, itu akan menyesuaikan dengan suhu tubuh kita Ah, ya? akan diadaptasi sama kayak apa kayak lemon itu kan dia kan sifatnya asam di dalam Mm-mm. lambung itu juga kan ada asam lambung kan pH lambung itu kan pasti asam kan jadi ya dia akan disamakan juga nanti pemecahan lemak tuh beda lagi sendiri nggak ada hubungannya dengan kita menambahkan suatu zat asam terus lemaknya bakalan dipecah enggak kayak gitu gitu. Oh, berarti suhunya itu nggak mempengaruhin ya? Nah, jadi ada orang yang mikir kayak aku minum teh manis hangat itu nggak apa-apa gitu loh. Kalau asalkan hangat. Jadi Mm-mm. orang mikir yang bikin gemuknya itu apa namanya suhunya padahal tuh kan manis Suhunya. enggaknya gitu loh. Iya, 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 betul, betul, betul. Gitu. Oh, oke, oke. Ah, ini ada yang komen juga nih di komen. Benarkah makan smoothies bowl itu lebih baik daripada seporsi nasi? Bener nggak? Ini mitos atau fakta nih? Itu Smoothie bowl dari uh, Teti Setiawati. Teti Setiawati tanya nih,
smoothie bowl apakah lebih baik dibandingkan seporsi nasi? Karena kan sekarang lagi zaman juga ya smoothie bowl yang cantik-cantik gitu. Itu Iya, gimana dok? tergantung nih makannya waktu kapan, di jam berapa. Kalau misalkan pengaturan, kalau smoothie bowl tuh itu juga bagus sih. Dia kan banyak vitaminnya, terus kan isinya buah-buahan, ada seratnya. Cuman kalau untuk diet, misalkan menu makanan utama itu nasi, lauk, dan sayuran digantikan dengan smoothie bowls, aku rasa itu kurang 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 anu juga sih, kurang bagus untuk mengganti apa namanya porsi makan utama dengan smoothie bowl, karena kan komponennya cuma serat dan karbohidrat dan gula kan, memang banyak vitaminnya, Mm-mm. tidak bisa menggantikan menu makanan utama yang ada proteinnya gitu loh. Oh, oke. Jadi berarti itu mitos juga ya? Ya, lebih ke mitos sih menurutku. Aduh, padahal itu enak loh. Cuman ya itu mungkin bisa sekali dua kali, cuman kalau kayak diet makan smoothie bowl terus nanti ya jadinya kurang protein kan, jadi kurang gizinya lagi gitu loh. Hmm. Iya, 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 benar. Ya ampun, ternyata urusan makanan ini banyak yang harus diperhatikan juga ya. Dan ini tuh apa namanya, complicated sih, kalau makanan tuh kompleks gitu loh. Jadi kalau kita udah bisa bedain zat gizi makro aja, carbs, protein, lemak yang mana, itu kita bakalan lebih bisa milah-milah makanan mana yang kita tuh harus makan, mana yang kita harus cukupkan dalam sehari terlebih dahulu, mana yang kita utamain belakangan gitu loh, kebutuhannya gitu. Oh, nah ini nyambung ke salah satu mitos yang kemarin sempat masuk juga nih. Ada yang nanya, ada yang bilang kayak kalau makan itu harus hitung kalori supaya kurus. Berarti apakah itu benar? Iya, itu metode diet yang paling banyak aku pakai ya, hitung kalori itu. Paling banyak hitung kalori. Jadi biasanya yang paling bijak itu juga hitung kalori gitu loh, metode diet menurutku yang sampai sekarang. Soalnya itu lebih fleksibel kan. Jadi orang bisa makan apa aja asal dia tahu perhitungan kalorinya gitu loh. Jadi apa namanya, tahu batasan porsinya, tahu kayak apa yang harus dipilih. Oh iya, ini berarti ya bukan tergantung di kapan makannya ya dok ya, tapi Iya, lebih ke kalorinya hitungan juga. kalorinya. Nah, ngitung kalori itu pun harus tahu hitungan kalori yang akurat itu kayak apa gitu loh. Jadi kadang sumber-sumber kalori itu juga beberapa ada yang meleset-meleset angka-angkanya gitu loh. Yang di aplikasi itu belum nggak bisa ditelan mentah-mentah. Balik lagi tergantung Oh, cara kalian mengolah makanannya itu kayak apa. Misalkan nih ayam grill nih, di aplikasi kalorinya 250 kalori. Nah, tergantung kalian masak di rumahnya tuh pakai minyaknya seberapa dan berapa banyak gitu loh. Jadi benar-benar harus detail juga gitu loh. Makanya kalau meal plan itu perhitungan kalori itu dengan syarat ada aturan makan dari aku sendiri gitu loh yang harus dipenuhin gitu loh. Gitu. ya betul betul. Nih ayam dihitung kalori ayamnya doang, terus habis itu di deep fried ya, terus gak dihitung deep fried itu berapa kalori gitu. Hati-hati pakai sumber source kalori itu, kayak harus tahu nih masaknya diapain sih gitu loh. Oh, wow, oke. Berarti bahan makanan itu sendiri bukan ngomong tentang kalori bahan makanannya aja ya, tapi bagaimana kita ngolahnya Ya, itu juga kan ngolahnya. mempengaruhi kalorinya gitu ya. Ya, ngolahnya tuh kayak apa juga gitu loh. Wow, oke. Ternyata banyak juga ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang juga kita akan bahas nanti di kelas online-nya Corporate Athlete nih ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran program Corporate Athlete, nanti bisa ketemu lagi sama Dokter Marcella juga di sini. Nah, sambil kita lanjutkan ngomongin tentang mitos-mitos yang belum terkuak nih. Boleh. Ini kayaknya ada mitos yang datang dari pertanyaan dari ibu-ibu hamil. Ini kan karena pasiennya Dokter Marcella juga kebanyakan ibu hamil juga ya. Enggak. Ibu hamil tuh Kalau jarang. Justru aku bilangnya nanti kalau sudah nyusuin aja join gitu loh. Ibu hamil tuh kadang oh suka moody kan masalah makanan. Jadi beberapa memang ada tapi nggak terlalu banyak ibu hamil. oke. Ini pas ada pertanyaannya nih supaya buat yang ibu-ibu hamil lainnya mungkin juga punya mitos-mitos percaya mitos yang sama. Kalau ibu hamil, apakah makan harus porsi double? Itu Itu mitos. mitos atau fakta atau gimana? Itu mitos. Mitos ya? Nah, Kenapa kok mitos, Dok? soalnya
perhitungannya tuh kayak gini, ibu hamil itu tambahan kalorinya tuh sekitar kayak 200-300-an kalori kan gitu loh. Itu nggak double kan. Uh-huh. Oh Jadi iya betul juga. itu secara teorinya kayak gitu. Jadi kalau di double ya akhirnya apa ya ke mamanya juga kan beratnya gitu loh. Itu mitos. Oh, berarti ibu-ibu yang lagi hamil nih nggak boleh pakai alasan untuk karena lagi hamil terus porsi makannya jadi double hanya karena Iya, bilang itu kalau lagi hamil harus double makannya. Itu mitos ya dok ya ternyata. itu biasanya alasan aja karena hamil terus kayak memberikan reward kepada diri sendiri. Oh, aku lagi hamil nih, aku perlu nutrisi banyak nih. Terus apa namanya? Aku harus makan sebanyak-banyaknya. Tapi yang dimakan itu apa? Kue, gorengan dan sebagainya macam yang sifatnya yang basically itu adalah karbohidrat. Nah, apa yang terjadi ketika karbohidratnya itu berlebih ya dia akan ditumpuk lagi dalam bentuk lemak. Lemaknya ke ya ibunya kan nggak mungkin bayinya tiba-tiba gede. Dia akan membesar tuh sesuai dengan usia kehamilannya juga gitu loh. Hmm, wah ini yang harus dicatat nih sama ibu-ibu nih. Jangan mentang-mentang lagi hamil nih terus mereward dirinya terlalu berlebihan ya. Ya, yang penting itu tadi sih, Mm-mm. yang penting-pentingnya tuh gizinya tetap seimbang gitu loh yang penting. Oke, terima kasih nih menjawab banget nih buat ibu-ibu hamil di luar sana. Tapi tadi Dokter Marsala sempat bilang nih, yang banyak ikut program meal plan itu kan yang setelah hamil ya malah. Ya, yang nyusuin juga, yang nyusuin atau yang kayak sudah berapa tahun udah punya anak, banyak kan ibu-ibu lah pokoknya. Hmm, berarti sebenarnya kebutuhan atau kayak meal plan-nya ibu-ibu yang sedang hamil sama yang lagi menyusuin atau yang baru melahirkan itu beda-beda ya? Iya, beda-beda. Tiap orang aja tuh makanannya nggak ada yang sama sih, pasti itu selera orang beda-beda gitu. Oh, makanya itu yang namanya meal plan itu personalized ya, Ya, nggak bisa satu untuk semua gitu maksudnya. nggak bisa yang tiba-tiba aku kasih plan ini kamu apa pakai aja plan ini. Aku cuman itu nggak bisa. Jadi harus lewat konsultasi dulu semuanya gitu loh. Kalau nggak nanti Ah, maksudnya keberhasilannya tuh nggak banyak kalau misalkan nggak personalize. Gitu. oke. Ini catatan lagi nih buat semua. Jadi nggak ada yang namanya satu buat semua ya. Semua itu sebenarnya personalized dan tergantung dari kalian masing-masing juga. Jadi lebih baik kita tahu eh, dasarnya dulu tuh gimana gitu ya. Supaya kalau kita mau menerapkan ke diri kita, itu nggak sembarangan ngikutin apa kata orang gitu ya. Betul. Ini ada yang nanya juga nih, berarti kalau makan makanan yang tanpa lemak, itu akan tetap gemuk kalau kalorinya surplus. Iya benar. Itu kayak orang Oh, suka makan makanan sehat kayak produk-produk healthy food gitu ya. mm-mm. Walaupun dia terlalu banyak, contohnya nih yang biasanya di pasaran tuh apa kayak granola gitu kan. Iya, iya. Orang-orang mikir kan granola nih sehat nih, aku makan ngemil ini nggak apa-apa. Tapi coba lihat, coba pelajari nutrition fact di belakangnya. Ada satu merek granola itu dia 30 gram sudah 130 kalori dan itu dapatnya cuma 3 bites kecil. Itu coba Nggak bayangin. puas banget makannya. Ya makanya kan nggak puas banget. Coba dimakanin satu pack itu kalorinya udah berapa gitu loh. Jadi balik lagi ke hitungan kalorinya. Belum tentu yang no fat itu makanan sehat belum tentu nggak bisa bikin gemuk gitu loh. Oh, wow, ini penting nih, ini penting. Tolong dicatat semuanya. Makanan yang low fat itu belum tentu tidak membuat gemuk ya. Iya benar. Iya, ini soalnya kan sering banget ya. Sekarang itu makanan yang dikasih label low fat, low fat, low fat gitu. Terus kayak karena labelnya low fat, secara nggak sadar tuh makannya jadi makin banyak gitu karena Iya, merasa aman gitu, Dok. karena merasa aman. Tapi sebenarnya coba perhatikan kandungan karbohidrat sama gulanya kan, kayak gitu loh di belakangnya. Terus Mm-mm. tetap harus perhatiin itu kalori per servingnya itu berapa gitu loh. Oke. Kalori per servingnya berapa, serving size-nya itu berapa, penting banget bisa baca nutrition fact di belakang itu gitu loh. Oh. Jadi sebelum beli makanan atau kalau beli makanan gitu mendingan lihat itunya dulu ya, nutrition fact yang di Iya, belakangnya itu ya. nutrition fact-nya tetap tetap makanan apapun, baik makanan sehat sama enggak, tetap harus dibaca nutrition fact gitu. Oke, well noted. Jadi, tapi kalau misalnya makanan-makanan yang dijual terus kayak nggak ada nutrition fact-nya gitu, agak bahaya ya. Berarti gimana Nah, ya itu. gimana kira-kiranya ya? Jadi itu masalah sensitivitas kita dia sendiri sih. Jadi kayak
biasanya tuh ya kalau udah pernah tahu makanan sehat tuh kayak gimana, kita udah tahu nih ini makanan ini pasti gede kalori apa enggak. Jadi kayak paling paling kita harus punya knowledge dulu, makanan sehat itu yang bener tuh kayak apa, baru kita bisa ngejudge, baru kita punya feeling gitu loh. Oh ini makanannya apa namanya? Makanannya nih sehat apa enggak, cara masaknya nih kayak apa gitu, bisa kayak kebayang-kebayang sendiri gitu loh. Oh, jadi itu harus dilatih ya dok ya? Iya, itu harus dilatih. Kita harus punya knowledge buat itu gitu loh. Kalau untuk makanan, untuk kita bisa nilai makanan yang nggak ada nutrition fact-nya. Gitu. Nah, ini sekali lagi pentingnya, makanya kalian itu ikut join corporate athlete. Kenapa? Karena nanti di setiap minggunya kita kan bakal bahas kayak gini-gini nih. Jadi ini membantu kalian juga buat secara unconscious atau secara nggak sadar itu jadi inget gitu kayak, oh kemarin yang diajarin sama dokter Marcella tuh ini nih. Jadi waktu Ya. waktu di supermarket lagi belanja gitu kayak ngeliat sudah kayak scanning otomatis gitu. Ya Ya, nggak sih, kalau misalnya kita nggak pernah dengerin ya, dan nggak rutin dengerin yang berbau-bau nutrisi kayak gini, kita lebih susah untuk nge-scan makanan-makanan yang nggak ada nutrition fact barcode-nya kan ya. iya benar. Nah, itu tuh. Jadi teman-teman ini makin penting nih untuk ikutan corporate athlete buat makin sering ketemu sama dokter Marcella juga. Iya. Next mitos nih dok, next mitos. Ada yang tanya, karbohidrat bikin gemuk, mitos atau fakta dok? Sebenarnya eh ya balik lagi itu ya, kalau karbohidrat tuh kan aku bilang tadi ya harus tahu takarannya. Kalau misalkan dimakannya itu dalam jumlah yang sesuai sama takaran, porsinya benar, ya dia nggak akan bikin gemuk gitu loh. Ya mungkin mitos ya jadinya ya. Berarti intinya kalau misalnya dia dimakannya berlebihan, dia tetap bikin gemuk. Tapi kalau dimakannya di porsi atau takaran yang benar, dia tidak bikin gemuk. Karena Gitu ya dok ya? karena kebutuhan karbohidrat sendiri per harinya itu adalah sekitar 40-50% dari kebutuhan harian kan gitu loh. Jadi Oh itu, nah. jadi porsi, kalau misalkan kita makan dalam porsi yang benar ya nggak akan bikin gemuk gitu loh. Tapi untuk tahu kayak porsinya itu, kalau kita ngukur misalnya nasi itu pakai mangkok gitu ya, Mm-mm. eh, nggak ada yang nggak bisa apa ya, nggak ada roughly gambaran. Oh satu mangkok nasi itu yang adalah ideal gitu, nggak bisa ngomong ya berarti dok. Kan Susah. ada orang nih yang kayak kalau makan itu nasinya sama lauknya, nasinya kayak 3 kali lipat lauknya gitu kan. Ada Uh, orang yang kayak gitu juga. uh, Itu ya. tuh gimana ya? Maksudnya kayak kapan kita bisa tahu kalau itu nasinya kebanyakan, karbohidratnya kebanyakan tuh kayak gitu. Itu ya itu kalau ikut program meal plan sih baru tahunya, karena kan kalau program kan nakarin berapa gramnya buat berat badanmu segini gitu-gitu loh. Karena tiap orang tuh beda-beda hitungannya. Oh, oke. Berarti kayak cowok sama cewek itu juga apa ya? Kebutuhan karbohidratnya juga Ah, beda ya berarti. ya, cowok kan lebih banyak pasti porsinya. Oh, oke, cowok lebih banyak porsinya. Ini buat cewek-cewek ya. Kalau lagi pergi makan sama cowoknya, kalau misalnya nasinya dikasih ke cowoknya tuh nggak apa-apa, berarti valid ya. Iya, Soalnya mereka kebutuhan kalorinya lebih banyak di karbohidratnya. Oke, oke. benar. Kita, oke, kita tutup persoalan karbohidrat ini sebelum menimbulkan perkara yang lebih besar nanti kalau orang-orang, nanti cowok-cowok pada protes nih. Kenapa cewek-cewek pada ngasih nasi ke mereka semua gitu. Oke, next. Benar-benar. Next, sebelum kita harus tutup dulu sebelum menimbulkan perkara ini. Next mitos. Ada yang bilang kalau low fat atau low sugar food itu biasanya men mentrik apa ya, mentrik itu mentrik our mind, pikiran kita untuk makan lebih banyak. Ini sama kayak tadi ya pertanyaan saya berarti ya. Kalau misalnya ada label low fat itu membuat orang malah ingin makan lebih banyak. Itu mitos atau fakta berarti ya? Itu maksudnya kayak gimana ya? Jadi maksudnya rendah kalori itu bikin orang makan lebih banyak gitu ya maksudnya? Apakah makanan yang gini, mungkin secara rasa atau gimana? Kayak misalnya kalau makanan yang orang bilang rendah gula atau rendah kalori itu malah bikin orang kepingin makan lebih banyak daripada biasanya. Misalnya kalau misalnya nggak rendah gula nih, saya makan protein bar 2 biji gitu misalnya. Tapi ketika orang di label
oh ini rendah kalori, rendah gula gitu. Saya malah bikin makannya lebih banyak gitu. Ya mungkin bisa jadi sih. Ya, mungkin bisa jadi. Itu tergantung diri masing-masing lagi sih kayak gimana. Anggapannya kalau misalkan kita makannya kita udah tahu kayak kita makan oh ini rendah kalori nih udah cukup makan satu ya tergantung sih tergantung orangnya sih kalau itu tuh nggak bisa Tergantung dipaksa. orang. Tergantung orangnya dia puas apa nggak makan satu. Tapi ya itu tadi kebanyakan orang kan ngambil kesempatan kan itu berlabel healthy food terus kebaca itu low calories terus jadi akhirnya makannya lebih banyak gitu loh. Itu sebenarnya kalau misalnya kayak protein bar atau yang makanan-makanan diet kayak gitu, itu tuh sebenarnya apakah memang benar bisa menggantikan eh, makanan utama yang kita biasanya makan? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan isinya apa? Protein bar itu kan cuma gula doang kan sama karbohidrat. Ya nggak bisa, pasti nggak bisa ganti. Dan hati-hati beberapa merek Hmm. kayak protein bar tertentu, kayak banyak gulanya juga kan. Banyak coklat-coklatnya, kacang-kacangnya, dan segala macam gitu loh. Oke. Jadi buat yang diet-diet tuh biasanya kalau lihat iklan kan ada tuh yang hanya makan si protein barnya itu doang atau kayak diet barnya Oh, itu udah cukup gitu dalam sehari. Itu berarti mitos banget ya, Dok ya? iya, nggak bisa. Itu diet ala siapa itu? Nah, itu tuh buat teman-teman yang biasanya suka diet tuh jangan diikutin ya, karena ternyata itu tidak bisa menggantikan kebutuhan vitamin dan kebutuhan yang dibutuhkan Benar. oleh tubuh yang hanya bisa dari makanan-makanan yang proper ya, Dok ya. Iya, benar. Tuh. Oke, oke. Ini ada lagi nih mitos yang cukup menarik nih kelihatannya. Karena gini, tidur di kamar yang super dingin itu bikin kurus. Bener atau enggak sih? Yang ada Karena hipotermi. mungkin orang mikir kedinginan jadi membakar banyak kalori gitu, Dok. Ya bisa basal metaboliknya jadi naik kan kayak itunya cuman ya tetap aja itu tidak sesignifikan kayak olahraga yang membakar lemak gitu loh itu kayak cuman meningkatkan metabolisme kita aja kan soalnya kan semakin dingin tubuh akan semakin memproduksi panas kan gitu loh Mm-mm. jadi apa namanya jadi maksudnya biar kayak terbakar ada fase pembakaran lemaknya cuman tapi nggak sesignifikan olahraga juga sih tetap gitu loh. Oh, jadi tetap lebih baik olahraga ya? Iya, kalau mau naikin pembakaran nggak usah kayak gitu. Ya olahraga aja biar kebentuk massa ototnya. Ini pasti pertanyaan atau mitos yang keluar dari kaum rebahan sih soalnya tuh. Iya, biasanya Soalnya orang-orang kan rebahan kayak gitu. rebahan, iya, rebahan nyalahin AC-nya dikerasin gitu ya supaya Uh, dingin, berharap supaya kurus gitu karena iya, dingin. Tapi bener ya ternyata bisa benar-benar. meningkatkan metabolisme walaupun nggak signifikan ya. Apa namanya itu tadi karena tubuh kan beradaptasi dia memproduksi panas untuk menyesuaikan suhu dengan yang dingin itu tadi kan gitu loh. Mm -mm, mm. Jadi kan ya apa otomatis kan kalori basal yang terbakar tuh bisa lebih banyak gitu loh. Basal metabolic rate-nya bisa meningkat gitu loh. Cuman ya tapi bukan kayak gitu juga sih caranya buat bikin kurus gitu. Oke, jadi itu noted banget ya buat para kaum rebahan. Nanti kalian lebih baik join corporate athlete program. Kenapa? Karena di situ nanti ada program fisiknya juga olahraga gitu kan. Daripada kalian rebahan di kamar yang dingin, mendingan kalian olahraga yang bikin badan kalian lebih bagus gitu. Dan itu lebih sehat juga daripada kalian memaksa kalian kedinginan. Menderita nggak sih? Menderita loh kedinginan itu. Nah, ya itu Itu makanya. jadi itu betul, itu bukan cara terbaik untuk menurunkan berat badan teman-teman, oke? Mm. Next mitos nih, next mitos. Ada yang bilang, makan sehari lima kali porsi kecil itu bisa membuat berat badan turun. Itu apakah benar, dok? Mitos apa fakta? Itu bisa asal tetap diatur ya kalorinya. Memang makan dalam sekali dalam apa lima kali sehari porsi kecil-kecil itu juga salah satu cara yang dipakai untuk turun berat badan itu benar bisa. Tapi tetap kalorinya tetap dihitung yang 5 kali itu apa aja dimakan dan porsinya tetap harus diukur juga kan timbangan makanannya seberapa. Lalu itu salah satu juga solusi kan buat yang
punya sakit mah atau asam lambung itu juga metode yang Hmm. bagus untuk turun berat badan. Jadi porsinya kecil-kecil tapi sering gitu loh. Oh, berarti sebenarnya malah itu disarankankah, Dok, untuk kayak memecah porsi makan menjadi lebih sering tapi lebih kecil-kecil-kecil gitu, Iya, dibandingin kayak itu salah sekali satu makan besar gitu. metode yang bagus juga. Tergantung orangnya juga sih. Kalau orangnya nggak orang tuh beda-beda ya sifatnya. Jadi ada juga orang yang dia yang penting sekali makan tuh kenyang gitu loh, terus nggak pengen makan lagi. Ada juga yang sukanya makannya sering-sering tapi porsinya kecil-kecil gitu loh. Jadi tergantung orang yang nggak bisa dipukul rata semua orang suka yang kayak gitu gitu loh. Oh, tapi kalau misalnya orang itu dia kayak aku sekali makan aja cukup gitu, kayak tapi makannya langsung banyak gitu, tapi setelah itu dia nggak makan lagi Itu gitu juga nggak apa-apa kalau ya berarti. kalau itu kurang bagus buat kesehatannya karena kayak buat buat lambung ya terutama ya karena asam lambung itu pasti dia produce-nya kan by time gitu loh, misalkan pagi sarapan Mm-mm. keluar produksi asam lambung, siang makan, kalau kita tumpuk semuanya di satu makan itu nanti kasihan lambungnya gitu loh, kurang baik sih kalau Oh, dicoba jadi buat. mendingan makan itu tetap teratur ya. Tetap teratur aja. Pagi makan apa, sarapan, siang makan, malam tetap makan gitu. Tapi kita tetap harus atur porsinya ya, berarti nggak Iya, boleh terlalu banyak dan apa yang dimakan tuh juga harus diperhatikan ya dok ya. iya diperhatiin juga apa yang harus dimakan. Oke, berarti itu nggak sepenuhnya mitos ya itu yang makan 5 kali sehari dalam porsi Iya, kecil bisa menurunkan berat badan. nggak sepenuhnya. Oke, next mitos kalau gitu ada yang bilang nih, ini pasti ini dari kaum rebahan lagi. Bilangnya gini, six pack itu cuma bisa dari jaga makan doang dok. Apakah itu mitos atau fakta? Itu eh, jaga makan tuh paling penting. Kan ada pepatah bilang kan, apps are made in the kitchen kan. Jadi memang jaga Mm-mm. makan tuh penting, tapi olahraga tuh juga penting. Eh, kan ada kondisi orang orang tertentu tuh yang perutnya kayak besar banget gitu loh. Itu kalau nggak olahraga, nggak ada otot perutnya juga nggak bisa, ada abs-nya kan. Tapi kalau nggak jaga makan juga nggak bisa gitu loh. Jadi intinya kalau abs itu bener-bener dua-duanya kombinasi antara makanan sama workout. Tapi kalau workout doang tanpa makanan juga kayaknya nggak bisa keluar itu abs gitu. Oh, oke, ini menarik nih. Berarti olahraga doang tanpa jaga makan itu juga nggak bisa dapat six pack ya dok ya? Iya nggak bisa, karena paling susah sih. Mungkin kalau yang two lines, yang garis dua kanan kiri doang Mm-mm. itu masih mungkin. Cuman kalau six pack kan itu udah yang kayak harus kering banget kan, yang sampai lemak kulitnya tuh tipis banget kan. Itu kalau nggak jaga makan, Mm-mm. mau olahraga abs mati-matian itu nggak bisa hilang lemak di situnya. Itu si roti sobeknya itu ya, roti Ya, sobeknya itu ya yang nggak itu bisa ya? biasanya cowok-cowok yang suka kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Oh, oke. Berarti kalau misalnya, jadi ini dua-duanya penting kenapa? Karena sebenarnya olahraganya itu dibutuhkan untuk membentuk si ototnya dulu ya, Ya, supaya ada. supaya fatnya tuh bisa tipis Oh, dulu kan gitu loh. mm-mm. Tapi untuk itu supaya kelihatan harus ditambah dengan jaga makannya ya, Ya, berarti. betul. Jadi kalau kalian berharap, jadi ini jelas-jelas mitos nih berarti six pack cuma bisa dari makan doang tuh mitos sih. Karena kalau nggak olahraga berarti tidak ada ototnya dulu ya. Jadi kita mau nggak makan sekalipun nggak Heeh, keluar roti sobeknya gitu ya. iya. Gitu. Oh, oke. Jadi teman-teman yang kepingin punya six pack, yang pingin punya roti sobek di perutnya, nggak bisa ya dari jaga makan doang. Kalian tetap harus olahraga. Dan yang olahraga-olahraga, kalau nggak jaga makan, juga nggak bisa untuk ngeluarin atau nunjukin si roti sobeknya itu Iya. tadi. Heeh, Gitu ya dok ya berarti? benar, heeh. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang join. Micin itu ya. Kalau iya iya micin, apakah benar micin bikin bodoh dan apakah micin berbahaya? Karena ada dia baca artikel MSG diperlukan tubuh itu gimana dok? Enggak, kalau micin itu enggak sih. Kalau yang bikin bodoh kan orang kan kadang kan takut MSG, takut micin dan segala macam bisa bikin bodoh. Enggak, karena kita makannya itu masih dalam batas range takaran yang aman gitu loh. Jadi MSG Mm-mm. itu dalam
yang bisa yang bisa ngefek ke otak atau membahayakan bagi otak itu kalau yang dosisnya udah ketinggian. Tapi kita sendiri itu kalau kita sendiri kan ngerasa kan, kalau kita udah bahkan kebanyakan micin kan kita ngerasa kita pasti menghindarkan gitu loh. Jadi kalau cuman di makanan, cuman sedikit itu nggak akan ada efeknya bagi otak gitu. Oh, tapi kalau kebanyakan ngefek juga ya berarti. Enggak, banyaknya kita tuh kita nggak mungkin bisa makan itu gitu loh. Oh, Nah, oke, dia tuh oke. ada dosis toksiknya kan. Dosis toksik kalau itu tuh sudah kalau MSG dengan dosis segini itu bisa mematikan kayak gitu, bisa bisa bikin rusak organ gitu loh. Tapi kita nggak mungkin sampai ke situ karena kan kita pasti kasihnya kan di makanan. Kita udah filter sendiri. Oh ini kita nggak bisa makan gitu loh. Oh, berarti itu filter alami sebenarnya ya. Kayak Iya, kita jadi sebenarnya kayak udah kerasa kalau kita itu sendiri terlalu tuh asin gitu misalnya. kita sendiri tuh udah nggak mau kan kalau kita kebanyakan kita kan udah berasa asin toh gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Kalau yang Oh, oke, cuman itu. Mm-mm. gimana? Oh, enggak. Tadi dokter kenapa? Kalau yang Kalau cuman, yang cuman kalau berarti kalau sedikit cuman yang bisa ditoler. Mm-mm. dimakan sedikit di makanan cuman kayak berapa sendok teh itu kan cuman buat perasa itu nggak ada masalah sama sekali sih. Oh, oke. Berarti itu menjawab ya. Micin itu nggak berbahaya karena tubuh kita tuh bisa ngefilter sendiri kalau itu akan kita konsumsi dalam jumlah yang aman gitu ya. Iya, Oke, ini ada lagi nih mitos. Makanan yang asin itu bikin kita naik berat badan. Betul atau enggak, Dok? Iya Mitos atau betul, fakta? itu benar. Benar. Karena apa? Karena kalau makanan asin itu eh, kan itu kan mengandung banyak natrium atau garam ya. Sifatnya garam itu sendiri adalah menarik cairan gitu loh. Jadi badan kita lebih banyak menahan cairan di dalam tubuh, otomatis timbangannya kan bisa naik gitu loh. Tapi itu sifatnya hanya sementara. Kalau misalkan besoknya kita sudah kembali, kita nggak makan banyak natrium atau nggak makan banyak garam lagi, ya berat badannya akan balik lagi gitu loh. Oh, tapi kalau misalnya dia emang suka apa ya? Berarti orang yang suka makan makanan yang asin-asin itu dia lebih prone atau lebih cenderung untuk naik berat badan ya daripada orang yang nggak suka makan asin gitu. Ya, karena kan ya itu balik ke water retention-nya tadi gitu loh. Hmm. Oke, waduh, saya suka asin nih. Aduh, Nanti kurus aja kok. wah, iya, masalahnya ini mungkin banyak orang juga yang kayak saya ini kalau naik susah turun gitu masalahnya. Jadi kalau naiknya gampang gitu, tinggal makan nggak Kayaknya bisa dikontrol. ya. Iya, iya, ini yang senasib sama saya rasa juga cukup banyak sih ini. Apalagi cewek-cewek gitu kan. Karena kalau memang makanan yang asin tuh soalnya menggoda sekali sih di lidah ya. Jadi bikin bikin pingin makan terus gitu. Tapi ternyata itu membuat kita gemuk juga ya. Karena Iya. water retentionnya tadi itu ya. Mm-mm. Oh, oke. Berarti terlalu manis nggak baik juga, terlalu asin nggak baik Asin nggak juga baik gitu. juga. Ya udah, makanya sedang-sedang aja. Oke. Mitos berikutnya nih. Ah, kalau gula yang kita dapatkan dari buah-buahan itu lebih bikin nggak gemuk daripada gula-gula yang didapatkan dari makanan-makanan olahan. Itu benar mitos atau fakta, Dok? Makanan olahannya apa dulu nih? Mungkin kayak misalnya sereal bar gitu-gitu. Pokoknya gula-gulanya yang gula bukan gula alami gitu. Itu apakah gula yang alami itu lebih bikin nggak gemuk daripada gula-gula Kalau yang buatan kayak gitu? nggak loh, justru justru gini, kalau urutan yang masuk tubuh, misalkan dua-duanya masuk tubuh kan. Jadi gula yang di makanan, yang di snack-snack yang manis-manis itu jenisnya kan glukosa. Kalau Mm-mm. gula yang di buah itu jenisnya tuh kan fruktosa. Kalau sama-sama masuk ke dalam Oh, tubuh, glukosa itu akan dipecah duluan jadi energi, baru kemudian fruktosa gitu loh. Jadi kalau misalkan gulanya itu berlebihan, yang di apa namanya, misalkan gula yang glukosa itu udah dipakai energi, fruktosa itu dia akan diubahnya jadi lemak gitu loh. oh. Gitu. Jadi Tapi kalau misalnya yang banyak makan banyak makan di buahnya itu juga nanti ketika berlebihan akan tetap jadi lemak iya, ya? tetap tetap akan jadi gemuk juga sama. Oh, tapi kalau misalnya dia nggak makan buah nih, jadi glukosa ya tadi. Glukosanya dia
enggak. Jadi dia nggak makan glukosa dulu, dia langsung makan sesuatu yang gulanya tuh gula buatan si fruktosa itu tadi. Itu berarti kalau dia makannya nggak berlebihan juga nggak apa-apa ya berarti. Untuk penggantinya si Ya, gula makan alami itu tadi. makan buah maksudnya. Nggak, kalau dia nggak makan buah nih. Jadi misalnya orangnya nih nggak suka makan buah. Ada loh, ada orang yang nggak suka makan buah gitu. Ah, Tapi dia orang sukanya apa? manis. Tapi mm-mm, nggak suka makan buah, tapi sukanya makan yang manis-manis. Tapi manis-manisnya dari manis-manis yang lain. Jadi pemanis buatan kayak gitu-gitu. Lah itu juga ya nggak baik juga sih, nggak bagus juga. Tetap bikin gemuk juga kalau Oh, konsumsi kebanyakan. oh, tapi kalau misalnya nih kita konsumsinya dalam porsi yang sama, itu fruktosanya apakah membuat badan lebih cepat gemuk daripada glukosa? Ya glukosa ya tadi. Oh, maksudnya Gitu dong. buah sama itu mana yang cepat bikin lebih gemuk ya? Iya, iya. Jadi konsumsinya maksudnya berbarengan. Iya, kalau konsumsinya gini, misalnya nih hari hari Senin dia makannya buah doang gitu. Hari Selasanya dia makannya yang gula-gula buatan doang gitu. Nah, kira-kira kalau kayak gitu Bakalan lebih sama bikin gemuk sih, yang mana? bakalan sama. Sama Oh, aja. wow, menarik ini. Sama aja pada akhirnya. Karena kan jadinya Oh, konsumsinya cuma gula kan pada intinya gitu loh. oh, berarti sebenarnya nggak apa-apa ya. Gula yang tadi fruktosa itu tadi nggak apa-apa, asal nggak boleh berlebihan gitu ya dok ya. Iya, Berarti. gula gula yang kalau makan buah itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman harus tahu juga maksudnya buah yang dimakan apa. Kalau kayak manis, kayak mangga gitu, kalau kita makan kebanyakan ya sama aja itu bakalan bikin lemak tubuh naik juga gitu loh. Oh, wow, oke. Ini, wow, ini mind blowing juga. Kadang-kadang karena kita pinginnya kan mau diet tapi enak gitu ya. Jadi kayak makannya tetap diganti buah-buahan Iya, gitu. Tapi sebenarnya sama buah-buahannya kita aja nggak. ya, fruktosa itu juga dia kelebihan diubah juga dari lemak. Jadi tubuh tuh ngabisin misalkan kita kayak makan, tubuh tuh ngabisin glukosa dulu, cerna semua. Nanti kalau fruktosa itu kan sisanya dia misalkan masih ada nih cadangan gula misalkan berupa fruktosa, ya itu nanti dia akan diubahkan nih jadi lemak gitu loh, sama juga gitu loh. Ini mungkin jawaban kenapa banyak diet gagal juga ini. Iya, orang banyak makan buah gitu loh biasanya. Yang berlebihan maksudnya. Iya, Durian lah, mangga. makan buahnya nggak ditakar soalnya. Benar. Iya, oke. Well, ini nggak terasa ini diam-diam gini sudah kita baru bahas sedikit mitos padahal, tapi udah waktunya udah hampir habis nih. Iya, Nah, berarti berarti kalau saya boleh bantu untuk recap sedikit ya ya. recap Jadi aja. tadi kita tadi kita udah bahas lumayan banyak mitos sih. Kita udah bahas lebih dari 15 mitos tadi, mulai dari porsi makan, terus kayak apa yang dimakan dan lain sebagainya. Ternyata nggak ada resep yang satu one for all tuh nggak ada ya. Jadi Iya, ini tuh tergantung dari setiap orang gitu. benar. Kayak kebutuhan makannya orang tuh beda-beda dan eh, sebenarnya makan apapun tuh nggak masalah asal jumlahnya tidak berlebihan gitu ya. Betul. Karena walaupun yang alami sekalipun ketika kita makannya dalam jumlah yang berlebihan itu pun juga akan ngefek ke berat badan kita gitu. Gitu. Dan buat teman-teman yang takut-takut minum air dingin bikin gemuk, minum air panas tuh bikin melunturkan lemak, itu juga ternyata mitos besar teman-teman. Dan karena di dalam tubuh itu sudah disesuaikan dengan suhu tubuh kita gitu ya dok ya. Jadi teman-teman, karena malam ini kita sudah membahas cukup banyak mitos yang beragam, saya harap ini berguna buat kalian untuk pembukaan dulu nih. Jadi setidaknya ini menjawab kenapa teman-teman yang suka diet-diet tapi kayak nggak kelihatan-kelihatan hasilnya gitu. Malah yang ada kadang-kadang malah naik gitu. Itu tuh mungkin kalian percaya dari salah satu mitos yang tadi kita bahas itu tadi gitu. Makan buahnya berlebihan gitu mungkin atau kayak apa namanya porsi makannya nggak dijaga kayak gitu. Itu bisa menjadi jawaban dari mungkin jawaban dari gagalnya diet kalian gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih caranya supaya saya bisa tahu lebih banyak tentang makanan-makanan apa sih yang harus saya makan dan lain sebagainya. Dokter Marcella itu nanti akan membawakan kelas online bersama Sportpsych di program Corporate Athlete, teman-teman. Nah, program Corporate Athlete ini apa? Program Corporate Athlete ini saya ulang sedikit ya, Dok. Ya. Jadi program Corporate Athlete ini itu adalah sebuah kelas online yang membantu kalian untuk
membentuk kebiasaan sehat, mulai dari olahraga, makan, sama mental gitu. Jadi holistik semuanya jadi satu. Jadi kalian akan diajak untuk berolahraga, kalian juga akan diajak untuk belajar makanan apa sih yang sebenarnya cocok buat kalian. Jadi kayak tadi seperti yang six pack itu ya, nggak cuman dari olahraga doang, tapi makan tuh juga perlu gitu. Jadi buat kalian, jadi buat kalian-kalian yang kepingin punya roti sobek gitu ya, perlu banget nih untuk tahu makanan seperti apa yang kalian perlu konsumsi, kayak gitu. Makanan apa yang harus kalian hindari dan lain sebagainya. Dan bagaimana caranya kalian tuh bisa tetap perform dalam kerjaan walaupun dalam era new normal seperti ini, itu investasi layar ke atas. Jadi mental itu juga penting banget dan itu akan dibahas juga di corporate athlete di online class kita gitu. Dan Dr. Marcella adalah salah satu performance nutrition coach yang nanti akan membawakan kelas di corporate athlete gitu. Untuk yang penasaran lebih banyak, nanti bisa follow di IG-nya Sportpsych di @sportpsych sportpsych.id untuk lihat-lihat lebih banyak, ataupun kunjungi landing page kita di sportpsych.id/corporate strip athlete gitu. Kita itu kayaknya recapnya hari ini kita ngobrol apa aja. Dokter Marcella boleh closing dulu? Silakan. Terima kasih Dokter Marcella sebelumnya ya, karena sudah mau direpotin malam-malam nih. Thank you semuanya yang sudah join live hari ini ya. Kalau misalkan kalian ya itu tadi, kalau misalkan mau di-train keseluruhan tentang pola hidup sehat, tentang aku harus olahraga yang kayak gimana dan segala macam, kalian bisa ikutan kelasnya di Sportpsych. Itu kayak online coaching juga, tapi dia lebih keseluruhan gitu ya. Kalau yang bingung dengan pola makan, mengatur porsinya seperti apa dan segala macam, itu bisa ikutan program Meal Plan ID. Itu cara menurunkan berat badan tanpa obat-obatan, hanya dengan mengatur pola makan gitu loh. Oke, terima kasih banyak Dokter Marcella untuk waktunya malam ini. Buat teman-teman yang lain juga thank you buat teman-teman yang udah stay tune. Jangan lupa buat yang penasaran segera kepoin kita. Yang mau penasaran lihat mealplan.id, silahkan langsung mengunjungi IG-nya mealplan.id atau langsung lihat di profilnya Dr. Marcella sendiri juga. Buat teman-teman yang penasaran corporate athlete juga bisa langsung ke kita. Next week kita juga bakal ada live bareng teman-teman dari Performance Fitness Coach gitu. Jadi don't forget untuk pantengin juga apa sih yang bakal dibicarain di bagian fitness kayak gitu. So, thank you buat semuanya. Thank you buat Dr. Marcella sekali lagi. Selamat malam semuanya. Bye-bye.